Jiwa terpilih. Anda baru saja memicu sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali, dan itu mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh atmosfer spiritual. Karena, mari kita jujur, Anda tidak pernah meninggalkan sebuah tempat atau seseorang tanpa meninggalkan jejak esensi diri Anda. Itulah kekuatan super yang diam-diam dimiliki oleh mereka yang terpilih. Mungkin Anda berpikir perpisahan itu hanya hal kecil, pekerjaan yang Anda tinggalkan, pertemanan yang memudar, atau pertemuan acak yang Anda abaikan. Namun, secara spiritual, Anda telah meninggalkan sesuatu di sana. Mungkin sebuah pelajaran, inspirasi, atau momen kejelasan bagi seseorang yang sangat membutuhkannya. Dan inilah kejutannya. Alam semesta mencatat kebaikan Anda. Entah Anda menyadarinya atau tidak. Anda telah menabur benih di ranah yang tak terlihat. Dan kini, benih-benih itu mulai tumbuh menjadi berkah yang melesat ke arah Anda dengan kecepatan luar biasa. Tetaplah fokus selama setidaknya 18 menit. Karena tindakan sederhana itu adalah sinyal kesiapan yang lebih dalam bagi kekuatan kosmik yang tengah mengatur lompatan besar Anda berikutnya. Sahabat cerita Shanum, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal kecil yang sederhana namun ini sangat penting. Tekan tombol suka pada video ini, berlangganan jika Anda merasakan energinya, dan tinggalkan komentar dengan angka 99 di bawah ini. Anggap saja ini sebagai jabat tangan spiritual, sebuah kode rahasia yang menyatakan, ya, saya siap untuk apa yang akan datang. Dan jika ada sesuatu dalam hati Anda yang bergetar saat mendengar video ini, tambahkan komentar lain. Siap untuk langkah berikutnya. Mungkin terlihat biasa saja dalam teks, tetapi pernyataan ini memiliki kekuatan untuk mengatur ulang koordinat spiritual Anda menuju arah yang lebih baik. Tidak peduli bagaimana Anda menemukan pesan ini, melalui teman, rekomendasi acak, atau pencarian Anda sendiri. Pahami bahwa kata-kata ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda. Mungkin Anda telah melontarkan pertanyaan ke langit, mencari kepastian bahwa Anda belum dilupakan, atau bahwa kebaikan Anda tidak sia-sia. Nah, anggap ini sebagai jawaban dari alam semesta. Ya, investasi Anda dalam kebaikan, bahkan bagi mereka yang tidak menghargainya, akan kembali kepada Anda dalam bentuk yang akan membuat Anda takjub. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah Anda siap menerima apa yang akan datang? Atau Anda akan membiarkannya berlalu begitu saja karena tidak percaya bahwa Anda pantas mendapatkannya? Bab 1. Anda mulai menyadari bahwa mereka mengambil lebih banyak dari Anda daripada yang Anda sadari. Mungkin Anda sedang merenungkan hubungan masa lalu, peluang yang terlewat, atau bahkan hubungan singkat yang terasa berarti. Anda berpikir, apakah saya benar-benar memberi sebanyak itu? Jawabannya adalah ya. Anda memberi lebih banyak dari yang Anda sadari. Kehadiran Anda saja mungkin telah mengubah suasana, memberikan kenyamanan, atau menyalakan harapan dalam diri seseorang yang tengah tenggelam dalam kegelapan. Mereka yang terpilih membawa percikan tak kasat mata, seringkali tanpa disadari. Mungkin Anda pernah menemani seorang teman di pukul 2 pagi, memberikan ide yang mengubah cara pandang seseorang, atau sekadar menghadirkan ketenangan yang mereka butuhkan untuk bertahan. Namun, kontribusi seperti ini bisa membuat Anda merasa terkuras, terutama jika Anda jarang atau bahkan tidak pernah menerima balasan yang setimpal. Seiring waktu, mungkin ada rasa kecewa yang mulai merayap, perasaan bahwa Anda selalu menjadi pihak yang dirugikan. Lagi pula, mereka pergi dari hidup Anda, atau Anda yang memilih untuk pergi, dan tak ada imbalan nyata atas semua energi emosional maupun spiritual yang telah Anda curahkan. Anda telah memberi waktu, empati, dan kebijaksanaan, kadang hingga ke titik kelelahan. Namun, mereka pergi begitu saja, meninggalkan Anda dengan pertanyaan seperti, apakah semua ini sia-sia? Apakah mereka benar-benar peduli? Biarkan saya meyakinkan Anda. Semesta melihat semuanya. Energi tidak pernah berbohong. Ia berputar, berpindah, dan akhirnya kembali ke sumbernya. Jika Anda merasa terus memikirkan apa yang hilang, atau merasa bahwa Anda diperlakukan tidak adil,
ada cara sederhana untuk mengubah perspektif Anda. Coba tuliskan setiap momen di mana Anda pernah membantu seseorang tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian, bayangkan setiap momen itu sebagai benih yang ditanam di ladang semesta. Di bawah setiap catatan, renungkan kebaikan tak kasat mata apa yang mungkin tumbuh dari benih itu. Mungkin seseorang menemukan keberanian, mengatasi ketakutan mendalam, atau memutuskan untuk mengejar mimpi mereka karena kehadiran Anda. Meski Anda tidak pernah melihat hasilnya secara langsung, menyadari bahwa Anda telah menanam perubahan dalam hidup orang lain, dapat membantu Anda memahami betapa besarnya dampak yang telah Anda buat. Menjadi seseorang yang terpilih berarti Anda memiliki kepekaan lebih tinggi. Anda dapat merasakan luka tersembunyi orang lain, memahami mimpi yang tak terucapkan, bahkan mungkin tanpa sadar menjadi jangkar bagi seseorang di masa tergelap mereka. Beberapa orang mungkin tidak akan berhasil melewati ujian hidup mereka tanpa kata-kata atau dukungan diam-diam dari Anda. Tentu saja, mudah untuk terjebak dalam pikiran tentang seberapa banyak yang telah diambil dari Anda. Emosi, waktu, dan kepercayaan Anda. Beberapa orang mungkin hanya menjadikan Anda batu loncatan, menyerap energi positif Anda, lalu menghilang saat mereka merasa cukup kuat. Namun, jangan biarkan itu membuat Anda pahit. Biarkan itu menjadi kekuatan. Semesta menyaksikan setiap pertukaran energi. Anda mungkin merasa telah pergi dengan tangan kosong, tetapi keseimbangan kosmik bekerja dengan cara yang tidak selalu terlihat. Inilah sebabnya Anda sedang berada di ambang menerima hadiah yang mencerminkan semua yang telah Anda berikan, dan lebih dari itu. Jika menerima balasan dari semesta terasa sulit bagi Anda, mungkin itu karena refleks kerendahan hati yang berlebihan. Anda mungkin berpikir, saya tidak seharusnya mengharapkan apapun. Saya hanya melakukan apa yang benar. Itu memang benar, tetapi kerendahan hati bisa berubah menjadi pengabaian diri jika membuat Anda menolak berkat yang seharusnya Anda terima. Semesta tidak bertujuan untuk membesarkan ego Anda. Ia bekerja berdasarkan keseimbangan. Anda telah memberi, maka dalam skala yang lebih besar, Anda juga harus menerima. Itulah cara energi mengalir dan keseimbangan dijaga. Menerima apa yang semesta ingin berikan kepada Anda bukanlah kesombongan. Itu adalah keselarasan. Setiap kali Anda merasa pahit atau lelah karena mengenang orang-orang yang hanya mengambil tanpa memberi, berhenti sejenak dan bisikan mantra ini dalam hati. Saya memberi dengan tulus. Saya menerima dengan tulus. Rasakan bagaimana tubuh dan pikiran Anda sedikit lebih lega. Lepaskan genggaman Anda terhadap masa lalu, karena pelepasan ini adalah kunci. Ini seperti membuka pintu menuju ruangan yang penuh dengan berkat yang telah lama menunggu izin Anda untuk masuk ke dalam hidup Anda. Orang-orang yang terpilih seringkali tanpa sadar menghambat panen mereka sendiri dengan terus berpegang pada identitas sebagai pemberi yang selalu kehabisan energi. Jika itu terjadi pada Anda, sudah saatnya untuk menulis ulang kisah Anda. Anda bukan seseorang yang selalu terkuras. Anda adalah saluran bagi rahmat semesta. Energi yang dulu mengalir melalui Anda untuk membantu orang lain kini sedang berbalik arah menuju Anda. Namun, untuk menerimanya, Anda harus melepaskan pola pikir korban yang mengatakan bahwa Anda selalu dirugikan. Sebaliknya, adopsilah pola pikir pemenang yang percaya bahwa segala yang hilang akan kembali dalam bentuk baru yang berlipat ganda. Jadi, berdamailah dengan kenyataan bahwa Anda telah berpisah dengan beberapa orang atau situasi dalam keadaan merasa lebih kosong daripada saat Anda memulainya. Pahami bahwa pengalaman tersebut bukanlah tanda kelemahan Anda, melainkan bukti dari kapasitas besar Anda untuk memberi. Semesta telah mencatat semuanya. Percayalah, semesta sedang bersiap untuk membuat pernyataan yang kuat dalam hidup Anda. Sebuah jawaban bagi hati Anda yang diam-diam bertanya, apakah ada yang melihat harga yang saya bayar? Jawabannya adalah, ya, semesta melihatnya. Dan hadiahnya lebih dekat dari yang Anda bayangkan. Bab 2. Anda sedang membersihkan hutang emosional yang mereka tinggalkan. Terkadang, ketika Anda memberi begitu banyak namun menerima begitu sedikit sebagai balasan, Anda mengumpulkan apa yang bisa disebut sebagai hutang emosional. Perasaan kosong atau luka batin yang tetap ada, bahkan setelah Anda berpisah dari seseorang.
seolah-olah Anda telah menyerahkan potongan jiwa Anda kepada orang-orang yang tidak pernah benar-benar membayar kembali dengan rasa terima kasih atau kebaikan yang sepadan. Seiring waktu, hal itu bisa membebani jiwa Anda, memicu perasaan kecewa, dendam, atau merasa dimanfaatkan. Namun, inilah kebenarannya. Apa yang mereka tidak balas, semesta akan menggantikannya. Tapi agar pembayaran itu mengalir dengan bebas, Anda harus terlebih dahulu membersihkan hutang emosional yang mereka tinggalkan. Anda mungkin berpikir, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bagaimana cara melepaskan beban itu? Langkah pertama adalah menyadari bahwa kemarahan atau kesedihan Anda bukan sekadar kebencian terhadap seseorang. Itu adalah jeritan jiwa Anda yang menginginkan penyelesaian. Sebagian dari diri Anda tahu bahwa Anda telah dirugikan dan sedang menunggu keseimbangan dipulihkan. Namun, keseimbangan spiritual tidak bisa tercapai jika Anda masih menyimpan dendam. Dendam menghalangi proses penggantian semesta karena membuat Anda tetap terjebak dalam energi kekurangan. Anda terus fokus pada apa yang hilang, sehingga menghalangi berkah baru untuk masuk dan mengisi kekosongan itu. Setiap kali luka lama muncul kembali, misalnya, ketika Anda mengingat seorang teman yang meninggalkan Anda setelah Anda membantunya melewati masa sulit, coba ucapkan pernyataan pelepasan yang sederhana. Saya melepaskan kenangan ini dari kendali atas emosi saya. Saya percaya bahwa semesta akan menyelesaikan semua urusan. Mungkin ini terdengar sepele atau bahkan konyol, tetapi jika diulang cukup sering, hal ini bekerja layaknya proses pembersihan mental dan spiritual. Anda memberitahu diri sendiri bahwa Anda selesai memikul beban ini. Anda menyerahkannya kepada kekuatan yang lebih besar, yang dapat menanganinya dengan cara yang tidak bisa Anda bayangkan. Banyak dari kita bangga dengan ketahanan emosional kita, berpikir, saya bisa menangani semuanya sendiri. Tetapi jika hutang emosional ini diabaikan, ia bisa membusuk menjadi sinisme atau ketidakpercayaan. Tanpa disadari, Anda mulai curiga terhadap peluang baru atau orang-orang baru, hanya karena Anda masih bersiap menghadapi kekecewaan lain. Melepaskan bukan berarti Anda membenarkan perlakuan buruk yang Anda terima. Itu hanya berarti Anda tidak lagi membiarkan tindakan mereka mendikte keadaan emosional Anda. Ini adalah perbedaan yang sangat penting. Perbedaan yang akan membebaskan Anda untuk menerima hadiah yang telah disiapkan semesta untuk Anda. Membersihkan hutang emosional juga berarti mengambil tanggung jawab atas peran Anda dalam dinamika yang terjadi. Mungkin Anda memberi terlalu banyak karena secara tidak sadar menginginkan validasi. Atau mungkin Anda tidak pernah mengungkapkan kebutuhan Anda dengan jelas, berharap orang lain akan mengetahuinya sendiri. Meskipun hal ini tidak membenarkan tindakan mereka yang memanfaatkan kebaikan Anda, mengenali pola ini membantu Anda menghindari mengulanginya di masa depan. Anda bisa mulai menetapkan batasan lebih awal dalam hubungan baru, atau memastikan adanya keseimbangan dalam memberi dan menerima. Kesadaran diri ini tidak hanya mencegah hutang emosional baru, tetapi juga mempercepat penyembuhan hutang yang lama. Terkadang, tindakan fisik atau simbolis bisa membantu Anda benar-benar melepaskan. Tuliskan setiap kejadian di mana Anda merasa dirugikan secara emosional. Di sebelah setiap catatan, tuliskan kalimat singkat seperti, "Terima kasih telah mengajarkan saya betapa kuatnya saya." Kemudian, bakar atau kubur daftar itu. Ritual ini mungkin tampak sederhana, tetapi bisa sangat efektif. Ini memberi alam bawah sadar Anda momen nyata untuk menyaksikan keputusan Anda untuk melanjutkan hidup. Jangan heran jika Anda merasakan kekosongan emosional atau bahkan kesedihan setelah melepaskan beban ini. Anda mungkin menyadari bahwa tanpa disadari, Anda telah menggunakan kenangan tentang pengkhianatan dan luka sebagai tameng untuk melindungi diri dari rasa sakit di masa depan. Melepaskannya berarti membiarkan diri Anda kembali rentan, dan itu bisa terasa menakutkan. Tetapi inilah risiko yang perlu diambil. Semesta tidak bisa mengisi hati yang tertutup, seberapapun banyak berkah yang sudah menunggu di depan pintu Anda. Saat Anda mulai melepaskan beban emosional ini, Anda menciptakan ruang untuk sesuatu yang baru.
kebahagiaan yang tidak tercemar oleh ketakutan, cinta yang tidak dibebani oleh luka masa lalu, dan yang paling penting, kemampuan untuk menerima hadiah-hadiah kosmis yang sepadan dengan kebaikan Anda. Karena inilah intinya, selama ini Anda mungkin berpikir bahwa Anda kekurangan pembayaran atas kebaikan Anda. Namun sebenarnya, semesta sedang mengumpulkan bunga atas setiap kebaikan yang Anda berikan. Begitu Anda melepaskan keinginan untuk mendapatkan balasan dari orang-orang tertentu, berkah yang sudah lama tertahan akhirnya bisa mengalir kepada Anda. Awalnya, mungkin hanya dalam bentuk kecil, kebaikan tak terduga dari orang asing, telepon yang menawarkan peluang baru, atau hanya perasaan damai di dalam hati Anda. Namun seiring waktu, saat Anda tetap terbuka, aliran berkah ini bisa berubah menjadi deras. Pembayaran semesta jarang datang dalam bentuk yang Anda harapkan. Itu bisa berupa hubungan baru yang lebih sehat, terobosan dalam karier, atau bahkan rasa cinta diri yang jauh lebih dalam dibandingkan validasi dari siapapun. Suatu hari, Anda akan melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa hidup Anda penuh dengan kelimpahan. Anda tidak lagi terikat pada luka lama yang dulu mendefinisikan Anda. Jadi, jika Anda masih sering mengulang-ulang ingatan di mana Anda memberi terlalu banyak dan menerima terlalu sedikit, anggap ini sebagai isyarat untuk bertindak. Anda bisa membersihkan hutang itu, melepaskan kepahitan, mengadopsi rasa syukur atas pelajaran yang diperoleh. Dan yang terpenting, percaya bahwa akuntan kosmik tidak pernah melupakan satupun transaksi kebaikan. Rangkul kekosongan yang tercipta dalam hati Anda, karena kekosongan itulah yang sedang ditunggu semesta untuk diisi kembali, dengan cara yang jauh lebih megah daripada yang pernah Anda bayangkan. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda bersedia menerima balasan dari semesta dengan caranya yang luar biasa? Bab 3. Anda sedang memanfaatkan hukum timbal balik di tingkat yang lebih dalam. Hukum timbal balik sering disederhanakan menjadi, apa yang Anda tanam, itulah yang Anda tuai. Namun, dalam perjalanan Anda sebagai seseorang yang terpilih, Anda akan menemukan bahwa hukum ini memiliki nuansa yang lebih dalam. Ini bukan sekadar soal karma atau sekadar membalas budi secara langsung. Ini tentang bagaimana energi yang Anda pancarkan, baik itu kebaikan, bimbingan, atau bahkan kasih sayang dalam diam, akan kembali kepada Anda, seringkali dengan kekuatan yang lebih besar. Anda mungkin sudah menyaksikannya dalam skala kecil. Anda membantu seorang teman, lalu di kemudian hari, seseorang yang tak terduga membantu Anda. Namun, sekarang Anda berada di ambang untuk melihat prinsip ini bekerja dengan cara yang luar biasa, terutama karena seberapa banyak Anda telah memberi kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan langsung. Bayangkan hukum timbal balik seperti gema di lembah. Saat Anda berteriak, suara Anda memantul kembali, kadang lebih dari sekali. Semesta bekerja dengan cara yang sama, hanya saja gema ini bisa datang dari arah yang tak terduga dan dengan kekuatan yang mungkin mengejutkan Anda. Jika Anda telah menabur benih cinta, kebijaksanaan, atau dorongan yang tulus, benih itu tidak mati di dalam tanah. Ia tumbuh di ladang yang tak terlihat dan pada akhirnya menghasilkan panen yang akan Anda tuai dalam bentuk berkah atau keajaiban. Kuncinya adalah terus menabur tanpa terobsesi dengan hasilnya. Karena hukum ini pasti berlaku, sekuat gravitasi sekalipun. Untuk memperdalam pemahaman Anda, cobalah mencatat setiap tindakan kebaikan atau pemberian yang Anda lakukan selama seminggu. Setiap malam, tuliskan dalam jurnal. Itu bisa berupa pujian kepada rekan kerja, membantu tetangga, atau memberi dukungan emosional kepada seorang teman. Perlahan-lahan, Anda akan mulai menyadari sesuatu. Ada perasaan hangat, rasa kepuasan batin yang muncul hanya dengan menyadari bahwa Anda telah mengalirkan energi positif ke dunia. Kesadaran ini juga meningkatkan ekspektasi Anda, membuat Anda lebih peka terhadap cara semesta membalasnya. Mungkin berupa diskon tak terduga di toko, peluang emas yang tiba-tiba muncul, atau bantuan yang datang tanpa diminta. Namun, banyak orang yang sulit menerima timbal balik ini. Mereka merasa tidak layak atau terbiasa menolak pujian dan bantuan, dengan alasan mereka bisa mengurus segalanya sendiri. Padahal, itu justru menghambat siklus ini.
menerima cinta, sumber daya, atau bahkan pujian dengan lapang dada adalah bagian dari hukum timbal balik. Ini seperti proses bernapas. Jika Anda hanya menghembuskan napas, memberi, tanpa pernah menarik napas, menerima, Anda akan kehabisan udara. Menyadari bahwa membiarkan seseorang memberi kembali kepada Anda, atau membiarkan semesta menghujani Anda dengan berkah bukanlah keserakahan, melainkan keseimbangan. Kadang-kadang, timbal balik terjadi secara langsung. Seseorang yang Anda bantu akhirnya membalas budi. Namun, lebih sering, timbal balik datang dari arah yang berbeda. Anda membantu satu orang, tetapi berkah datang dari orang atau situasi lain yang sama sekali tak terduga. Inilah keanggunan semesta yang bekerja. Anda mungkin telah berpisah dengan orang-orang yang dulu mendapat manfaat dari kebaikan Anda, tetapi semesta tidak pernah melupakan energi yang telah Anda curahkan. Itulah sebabnya Anda tidak perlu terpaku pada orang tertentu untuk membalas budi. Jika Anda terbuka, Anda akan melihat bahwa ada banyak cara bagi semesta untuk mengembalikan kebaikan yang telah Anda lakukan. Hukum ini juga menunjukkan bahwa energi Anda adalah mata uang. Jika Anda memancarkan energi penuh dendam, Anda justru menjauhkan berkah yang Anda inginkan. Jika Anda memancarkan energi kemurahan hati, Anda menciptakan daya tarik magnetis bagi kebaikan dan keberuntungan. Oleh karena itu, lepaskan dendam dan pola pikir korban, karena Anda tidak bisa memancarkan kepahitan dan mengharapkan kebahagiaan kembali kepada Anda. Setiap pagi, lakukan cek getaran sederhana. Tanyakan pada diri sendiri, energi apa yang saya pancarkan hari ini? Harapan, kemarahan, atau rasa syukur? Selaras dengan energi positif, memastikan bahwa timbal balik yang Anda terima juga membawa manfaat bagi hidup Anda. Mungkin Anda pernah bertanya-tanya, mengapa orang jahat bisa sukses sementara orang baik sering menghadapi kesulitan? Jawabannya adalah, hukum spiritual bekerja dalam garis waktu yang lebih luas daripada keadilan instan yang kita harapkan. Mereka yang curang mungkin tampak berjaya untuk sementara, tetapi pada akhirnya, ilusi mereka akan runtuh. Sementara itu, mereka yang berbuat baik mungkin harus menunggu sebelum panen mereka tiba. Disinilah kepercayaan pada waktu ilahi menjadi pegangan. Jika Anda terus menanam benih kebaikan, kebun berkah Anda sedang tumbuh, meskipun Anda belum bisa melihatnya sekarang. Ketika hasil dari hukum timbal balik mulai muncul dalam hidup Anda, penting untuk mengelolanya dengan baik. Kemurahan hati bukanlah tindakan satu kali, tetapi gaya hidup. Semakin banyak yang Anda terima, semakin banyak kesempatan yang Anda miliki untuk berbagi kembali. Menjaga siklus ini tetap berjalan. Namun, berbagi tidak berarti Anda harus menguras diri sendiri. Jika Anda menyimpan berkah karena takut kehabisan, Anda justru menghambat alirannya. Sebaliknya, jika Anda berbagi dengan bijak sambil menjaga batasan diri, aliran berkah akan tetap kuat dan terus mengalir ke dalam hidup Anda. Saat Anda semakin memahami hukum ini, Anda akan menjadi magnet bagi kelimpahan dan kebaikan. Orang-orang akan merasakan bahwa berada di sekitar Anda memberi mereka energi positif. Mereka mungkin tidak menyebutnya sebagai hukum timbal balik, tetapi mereka akan tertarik pada energi Anda. Ketika ini terjadi, pintu akan terbuka, kemitraan akan terbentuk, dan pengaruh Anda akan berkembang. Semua ini karena Anda telah selaras dengan prinsip spiritual yang mendasar. Jadi, jika Anda bertanya-tanya kapan Anda akan melihat hasil dari semua investasi emosional, spiritual, dan kebaikan Anda, percayalah, hukum timbal balik sedang bekerja. Jangan terlalu memikirkan bagaimana mekanismenya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah terus memberi dengan tulus dan menerima dengan lapang dada. Semesta sedang mengumpulkan semua yang Anda pikir telah hilang, bahkan dengan bunga, dan bersiap untuk memberikannya kepada Anda pada saat yang paling tepat. Syaratnya hanya satu. Tetap jaga agar siklus ini terus bergerak. Hembuskan napas, tarik, napas, beri, lalu terima. Itulah cara keseimbangan semesta tetap terjaga.
dan bagaimana warisan kebaikan Anda menjadi tanah subur bagi musim penuh keberuntungan yang tak terhentikan. Bab 4. Anda sedang mengalami berkah pantulan. Cara semesta mengatakan sesuatu. Jika belakangan ini Anda mulai menyadari ada hadiah-hadiah tak terduga muncul dalam hidup, seperti menerima cek tak terduga melalui pos, bertemu seseorang yang berpengaruh secara kebetulan, atau bahkan merasakan kedamaian mendalam yang datang entah dari mana, itu bukan kebetulan. Itu adalah apa yang bisa kita sebut sebagai berkah pantulan. Respons langsung dari semesta terhadap kebaikan tak berwujud yang telah Anda berikan kepada orang lain. Mungkin Anda tidak menghubungkan peluang baru yang muncul dengan teman yang pernah Anda bantu 2 tahun lalu. Namun, secara spiritual, semua itu terhubung. Setiap tindakan memberi dengan tulus menciptakan gelombang yang akhirnya kembali kepada Anda. Kini, Anda sedang memetik gema dari kebaikan yang telah Anda sebarkan. Berkah pantulan sering datang saat Anda tidak menduganya. Bisa jadi Anda sedang mengalami minggu yang berat, merasa lelah atau putus asa. Lalu tiba-tiba sesuatu berubah. Seseorang membayar kopi Anda, atau Anda mendapat undangan ke sebuah acara yang memunculkan ide baru yang mengubah hidup Anda. Keajaiban kecil ini adalah cara semesta menegaskan bahwa perbuatan baik Anda di masa lalu, yang mungkin tampak tidak dihargai, sebenarnya tidak pernah luput dari perhatian dalam skema besar kehidupan. Pada dasarnya, semesta sedang berbisik. Dulu Anda memberi hadiah kepada seseorang, sekarang giliran kami memberi hadiah kepada Anda. Jika Anda ingin memperkuat siklus ini, biasakan untuk memperhatikannya. Buatlah jurnal berkah atau setidaknya catat secara mental setiap kali sesuatu yang baik dan menyentuh hati terjadi dalam hidup Anda. Dengan menyadari dan mensyukuri berkah-berkah pantulan ini, Anda memperkuat siklusnya. Semakin Anda menyadari dan menghargainya, semakin banyak berkah yang datang. Ini mirip dengan hubungan antar manusia. Ketika Anda berterima kasih kepada seseorang yang memberi Anda hadiah, mereka cenderung ingin memberi lagi. Semesta juga bekerja dengan siklus umpan balik yang serupa. Namun, ada satu jebakan yang perlu dihindari: sikap sinis. Jika Anda menganggap berkah ini sebagai kebetulan semata, atau jika harga diri Anda membuat Anda berpikir bahwa Anda tidak membutuhkannya, Anda mungkin tanpa sadar menutup aliran berkah itu. Kerendahan hati dan rasa kagum menjaga jalur ini tetap terbuka. Akui bahwa meskipun Anda mampu berdiri sendiri, tetaplah menyenangkan dan membanggakan menerima kebaikan ilahi. Penerimaan ini memperkuat hubungan Anda dengan dimensi tak terlihat yang mengatur berkah pantulan ini. Orang-orang terpilih seringkali merasa memiliki tanggung jawab spiritual terhadap umat manusia. Mungkin Anda merasa bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran kolektif. Itu adalah misi yang mulia, tetapi jangan sampai hal itu membuat Anda lupa bahwa Anda juga berhak untuk merasakan kebahagiaan pribadi. Berkah pantulan bukanlah suap atau imbalan, melainkan bukti bahwa semesta ingin Anda juga diberi nutrisi dan dihargai. Jika Anda terus-menerus mengorbankan diri tanpa pernah mengizinkan diri sendiri menikmati hasilnya, Anda bisa saja tanpa sadar menghambat aliran berkah itu. Tidak ada yang salah dengan merasa bahagia saat hal-hal baik terjadi dalam hidup Anda. Sebaliknya, itu adalah bahan bakar yang diperlukan agar Anda bisa terus memberi kepada dunia. Mengapa berkah muncul dalam bentuk yang tidak terduga? Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa berkah sering muncul dalam konteks yang tampaknya tidak berhubungan? Misalnya, Anda pernah membantu sepupu yang sedang mengalami krisis hubungan, tetapi berkah yang Anda terima malah berupa terobosan dalam karier. Itu karena sistem perhitungan semesta tidak bersifat linear. Energi adalah energi. Jika catatan karmis Anda menunjukkan bahwa Anda telah menebarkan energi positif, Anda akan menerima energi positif kembali. Tetapi di bidang kehidupan mana itu muncul, sepenuhnya terserah semesta. Semesta akan mengarahkan berkah itu ke area yang paling membutuhkan atau yang bisa memberi pertumbuhan terbesar bagi Anda. Namun, jika Anda terjebak dalam pola pikir negatif, merasa bahwa orang-orang hanya memanfaatkan Anda tanpa pernah membalas kebaikan Anda, tanpa sadar, Anda mungkin sedang memblokir berkah pantulan tersebut.
Pikiran negatif itu mengikat Anda dalam realitas di mana Anda terus-menerus merasa tidak dihargai. Untuk keluar dari siklus itu, ubah pola pikir Anda menjadi penuh harapan dan penerimaan. Ucapkan dalam hati, "Saya terbuka untuk menerima hadiah-hadiah dari semesta." Meskipun perubahan tidak langsung terasa, teruslah membuka diri. Kadang-kadang, dibutuhkan momentum sebelum hujan berkah benar-benar turun. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk menutup mata dan membayangkan cahaya terang di atas kepala Anda, melambangkan kemurahan semesta. Visualisasikan cahaya itu mengalir ke seluruh tubuh Anda, mengisi diri Anda dengan kehangatan dan rasa syukur. Bayangkan benda-benda kecil, simbol berkah, melayang turun dan mengelilingi Anda. Peluang baru, persahabatan yang mendukung, keberlimpahan finansial, ide-ide kreatif. Latihan ini sangat efektif untuk memprogram alam bawah sadar Anda agar lebih mudah menerima berkah dengan lapang dada. Apakah ada batasan berkah pantulan? Jawaban singkatnya, tidak. Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah, mampukah Anda menampung semuanya? Itulah mengapa pertumbuhan diri sangat penting. Semesta tidak akan membanjiri Anda dengan lebih banyak berkah daripada yang sanggup Anda kelola. Jika Anda mengabaikan perawatan diri atau membiarkan kepercayaan diri Anda merosot, Anda mungkin tidak memiliki kapasitas internal untuk menampung berkah itu. Oleh karena itu, saat Anda mulai menyadari bahwa semesta sedang dalam mood memberi hadiah, perkuat diri Anda, baik secara mental, emosional, maupun spiritual, agar mampu menampung aliran berkah yang melimpah. Terakhir, biarkan berkah pantulan ini memperkuat iman Anda. Setiap kejutan yang menyenangkan adalah pengingat bahwa Anda tidak berjalan sendirian. Mungkin Anda sudah berpisah dengan beberapa orang atau meninggalkan tempat tertentu setelah menyelesaikan tugas Anda di sana, tetapi kebaikan yang Anda berikan tidak pernah sia-sia. Gema dari kebaikan Anda telah menemukan jalannya kembali kepada Anda, membawa hadiah-hadiah yang memperkaya hidup Anda saat ini. Jadi, berdirilah dengan tegak. Izinkan semesta mencintai Anda, sebagaimana Anda telah mencintai orang lain. Dan ingatlah, setiap berkah yang datang adalah cara semesta berbisik. Kami melihat apa yang telah Anda lakukan, dan sekarang saatnya Anda menuai hasilnya. Hanya dengan mengetahui hal ini, hati Anda akan terasa hangat, memberi Anda semangat baru untuk terus menebarkan kebaikan ke dunia. Bab 5. Anda sedang dipersiapkan untuk pertemuan yang mengejutkan. Fase perjalanan berikutnya mungkin akan membawa Anda pada pertemuan yang mencengangkan, dengan orang-orang atau peluang yang terasa begitu sempurna hingga sulit dipercaya. Bayangkan pertemuan tak terduga di antrean supermarket yang berujung pada kolaborasi yang mengubah hidup, atau pesan acak di media sosial yang membuka mata Anda pada dunia penuh kemungkinan baru. Alam semesta, dalam keinginannya untuk memberi hadiah kepada Anda, mengatur pertemuan-pertemuan mengejutkan ini sebagai bentuk berkah, baik dalam bentuk koneksi manusia maupun peningkatan hidup. Bisa jadi itu seorang mentor, pasangan masa depan, atau bahkan orang asing yang tiba-tiba mengarahkan Anda ke jalan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Namun, pertemuan ini bukan hanya tentang mereka. Ini juga tentang siapa diri Anda yang sedang berkembang. Anda tengah meningkatkan energi, melepaskan beban lama, dan memasuki pola pikir yang penuh potensi tanpa batas. Perubahan ini bekerja layaknya antena yang memancarkan sinyal, menarik orang-orang, kejadian, dan ide-ide yang selaras dengan frekuensi baru Anda. Anda mungkin mulai bertemu individu yang lebih percaya diri dan visioner, atau menemukan mentor yang menyampaikan kata-kata yang tepat saat Anda membutuhkannya. Jangan anggap semua ini kebetulan semata. Lihatlah sebagai tanda bahwa Anda memancarkan energi yang menarik orang dan peluang yang Anda perlukan. Ingatlah, alam semesta jarang memberi tanda yang mencolok seperti papan neon bertuliskan, "Ini adalah berkah Anda, ambillah." Sebaliknya, ia mengirimkan petunjuk halus, atau kadang tidak begitu halus. Mungkin Anda bertemu seseorang secara kebetulan di kafe, dan mereka menyebutkan sebuah lokakarya
atau podcast yang menarik perhatian Anda. Bisa jadi lokakarya itu mempertemukan Anda dengan seseorang yang kemudian membawa Anda pada proyek atau kemitraan luar biasa. Kuncinya adalah tetap waspada terhadap sinyal-sinyal ini. Jika Anda terlalu sibuk dengan ponsel atau melamun tentang masa lalu, Anda bisa melewatkan berbagai kejadian yang telah diatur untuk Anda. Cobalah untuk lebih sadar terhadap lingkungan sekitar. Pada perjalanan berikutnya keluar rumah, simpan ponsel Anda dan perhatikan sekeliling. Perhatikan siapa yang ada di sekitar Anda, percakapan yang terdengar di udara, atau papan informasi yang menarik perhatian Anda. Jika Anda merasa penasaran, misalnya, terus menangkap tatapan seseorang yang tampak memiliki energi positif, beranilah untuk memulai percakapan. Bisa jadi, ini adalah cara alam semesta mempertemukan Anda dengan seseorang yang penting dalam perjalanan hidup Anda. Demikian pula, jika Anda melihat selebaran tentang suatu acara yang menarik, pertimbangkan untuk menghadirinya. Tindakan kecil semacam ini dapat berkembang menjadi berkah besar. Anda mungkin juga menyadari bahwa beberapa koneksi lama mulai memudar, sementara yang baru bermunculan. Jangan bersedih atas kehilangan ini. Alam semesta kadang memangkas lingkaran sosial Anda untuk memberi ruang bagi hubungan yang lebih selaras dengan pertumbuhan Anda. Jika Anda tetap berpegang pada orang-orang yang tidak lagi sejalan dengan perjalanan Anda bisa menghalangi masuknya jiwa-jiwa baru yang lebih mendukung perkembangan Anda. Ini bukan tentang menjadi dingin atau tidak bersyukur, melainkan tentang keseimbangan spiritual. Beberapa orang hadir untuk mengisi peran tertentu di bab sebelumnya dalam hidup Anda, begitu pula sebaliknya. Sekarang saatnya untuk melangkah maju, agar semua pihak bisa terus berkembang. Sebagai seseorang yang sedang berkembang, Anda juga perlu berhati-hati terhadap hadiah yang ternyata hanya ujian terselubung. Tidak semua yang tampak seperti berkah benar-benar baik untuk Anda. Jika suatu kesempatan terasa terlalu indah hingga tidak masuk akal, seperti tawaran pekerjaan yang mengharuskan Anda melanggar prinsip atau seseorang yang berlebihan dalam memuji, tetapi meminta Anda mengorbankan nilai-nilai Anda, percayalah pada intuisi Anda. Hadiah sejati dari alam semesta tidak akan pernah meminta Anda mengorbankan integritas. Jika sebuah pertemuan atau peluang menimbulkan perasaan tidak nyaman, mungkin itu bukan berkah yang sebenarnya, melainkan ujian untuk menguji ketajaman intuisi Anda. Jangan khawatir jika Anda merasa kurang percaya diri dalam menghadapi pertemuan-pertemuan tak terduga ini. Koneksi yang sejati tidak membutuhkan penampilan yang sempurna, tetapi hanya keaslian diri Anda. Bahkan jika Anda gugup atau merasa sedikit canggung, ketulusan akan selalu lebih menarik daripada kepura-puraan. Alam semesta mencintai hati yang jujur. Jika Anda merasa malu, cukup ungkapkan rasa penasaran atau ketertarikan Anda. Anda tidak perlu menjadi seseorang yang luar biasa, memesona, untuk menarik hubungan yang bermakna. Cukup dengan menjadi diri sendiri, Anda sudah membuka banyak pintu yang sebelumnya tidak terlihat. Penting juga untuk menguji keyakinan Anda terhadap kemungkinan ajaib dalam hidup. Jika Anda selalu berpikir, hal baik seperti ini tidak akan bertahan lama, maka Anda mungkin secara tidak sadar menggagalkan peluang yang datang. Sebaliknya, jika Anda menyambutnya dengan optimisme yang hati-hati, Anda memberi ruang bagi potensi yang lebih besar untuk berkembang. Ini bukan berarti mengabaikan logika, tetap lakukan pertimbangan yang bijak. Tetapi jangan langsung menolak peluang hanya karena Anda merasa tidak cukup beruntung. Alam semesta tidak bisa memaksa masuk ke dalam hidup Anda jika Anda terus menutup pintu dengan keraguan dan ketidakpercayaan. Pada akhirnya, pertemuan-pertemuan mengejutkan ini adalah cara alam semesta menunjukkan bahwa Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ini adalah bukti nyata bahwa benih kebaikan, kasih sayang, dan ketulusan yang Anda tanam selama ini mulai berkembang dalam wujud yang bisa Anda lihat dan rasakan. Jadi, tetaplah waspada. Jika Anda merasakan percikan koneksi dalam suatu percakapan atau mengalami kejadian yang terasa selaras dengan jalan hidup Anda, anggap itu sebagai jendela kesempatan. Jangan ragu untuk mengikuti intuisi, menggali lebih dalam, dan melihat kemana arahnya membawa Anda. Karena dalam garis waktu baru ini, alam semesta ingin memberi Anda lebih dari sekadar keberuntungan sesaat,
Ia ingin menghadiahi Anda dengan hubungan dan peluang yang akan mengangkat Anda jauh melampaui batas lama yang pernah Anda kenal. Bab 6. Mempersiapkan diri untuk menerima tanpa rasa bersalah. Bagi banyak orang terpilih, menerima bisa lebih sulit daripada memberi. Mungkin Anda sangat pandai merawat orang lain atau berbagi kebijaksanaan, tetapi ketika perhatian beralih kepada Anda justru menarik diri. Mungkin Anda tumbuh dengan keyakinan bahwa lebih baik melayani daripada dilayani. Atau mungkin hidup mengajarkan bahwa hadiah seringkali memiliki konsekuensi tersembunyi. Apapun alasannya, ketidakmampuan untuk menerima dengan lapang dada dapat menghalangi berkah yang seharusnya menjadi milik Anda. Alam semesta mungkin dipenuhi dengan kebaikan untuk Anda, peluang, hubungan, sumber daya. Tetapi jika Anda terjebak dalam rasa bersalah atau merasa tidak layak, Anda tanpa sadar akan menolaknya. Namun, dengan membuka diri terhadap kelimpahan, Anda menguatkan jiwa Anda dan memastikan bahwa Anda tetap menerima keajaiban yang telah menanti Anda. Ingat kembali saat seseorang mencoba menunjukkan kebaikan kepada Anda. Mungkin seorang teman menawarkan untuk membayar makan malam, atau rekan kerja ingin membantu meringankan beban pekerjaan Anda. Apakah Anda menerimanya atau langsung menolak dengan, "Oh, tidak usah, saya tidak bisa menerimanya"? Reaksi seperti itu bisa berasal dari keyakinan bahwa menerima itu egois. Tetapi pikirkan ini, alam semesta memberikan kepada mereka yang bersedia menjadi saluran, bukan hanya yang memberi tanpa henti. Saat Anda menolak bantuan atau hadiah, Anda sebenarnya memberitahu alam semesta bahwa Anda tidak terbuka untuk menerima. Sikap ini menghambat aliran timbal balik yang telah kita bahas. Mengamati ketidaknyamanan awal saat menerima adalah langkah pertama untuk mengubah pola pikir yang menghubungkan penerimaan dengan rasa bersalah dan rasa malu. Selama seminggu ke depan, berkomitmenlah untuk mengatakan, "Terima kasih, saya menghargainya." Setiap kali seseorang menawarkan bantuan, pujian, atau kebaikan kecil. Tahan keinginan untuk meremehkan atau langsung membalas budi hanya demi menyeimbangkan keadaan. Biarkan saja kebaikan itu mengalir. Jika muncul perasaan tidak nyaman, seperti malu atau takut, biarkan perasaan itu berlalu tanpa bertindak atasnya. Seiring waktu, Anda akan melatih ulang sistem saraf Anda untuk menerima cinta dan kemurahan hati tanpa rasa bersalah. Dorongan untuk langsung membalas budi seringkali berasal dari ketakutan akan hutang budi. Padahal memberi yang tulus tidak bergantung pada tuntutan balasan. Anda berhak menerima, bukan karena pencapaian atau kesempurnaan moral, tetapi karena itu adalah bagian alami dari aliran kehidupan. Alam semesta tidak menghitung kekurangan Anda untuk menentukan apakah Anda layak diberkati. Ia merespons sejauh mana Anda bersedia selaras dengan kebaikan yang selalu tersedia. Tentu, integritas dan pertumbuhan pribadi penting, tetapi bukan untuk memperoleh karunia kosmik, melainkan untuk perkembangan spiritual Anda sendiri. Menerima berkah dengan lapang dada adalah tindakan iman terhadap kelimpahan yang ada di dalam kehidupan. Terkadang, rasa bersalah dalam menerima berasal dari pola pikir kelangkaan, keyakinan bahwa jika Anda menerima sesuatu, maka orang lain akan kekurangan. Tetapi kelimpahan spiritual bukanlah permainan dengan jumlah terbatas. Berkah seseorang tidak mengurangi berkah orang lain. Alam semesta memiliki kapasitas untuk memberikan berkah tanpa batas secara bersamaan. Dengan menerima hadiah, Anda menegaskan bahwa alam semesta cukup untuk semua orang. Jauh dari tindakan egois, kesiapan Anda untuk menerima bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, menciptakan lingkungan yang saling mengangkat. Memahami kebenaran mendalam ini dapat membongkar ilusi bahwa menolak kebaikan adalah bentuk menjaga harga diri atau keadilan. Orang-orang yang merasa memiliki misi kosmik untuk melayani seringkali berpikir bahwa pelayanan berarti mengabaikan diri sendiri. Tetapi Anda tidak bisa menuangkan dari cangkir yang kosong. Jika Anda membiarkan diri Anda diisi ulang, baik melalui keuangan, hubungan yang mendukung, atau pengakuan, Anda akan memiliki lebih banyak energi untuk memberi kembali. Sebaliknya, jika Anda terus mengorbankan diri, Anda akhirnya akan kelelahan, yang justru menghambat kemampuan Anda
untuk memenuhi panggilan hidup Anda. Kerendahan hati sejati bukan berarti menolak semua bantuan atau pengakuan, tetapi mengakui bahwa setiap berkah yang Anda terima adalah hasil dari kerja sama antara Anda, alam semesta, dan jiwa-jiwa lain di sekitar Anda. Saat Anda menerima dengan anggun, Anda secara rendah hati mengakui bahwa Anda adalah bagian dari jaringan kehidupan yang lebih besar, di mana memberi dan menerima bekerja sama untuk menciptakan harmoni. Menolak untuk menerima terkadang berasal dari kebanggaan, keyakinan bahwa Anda harus berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun. Lepaskan kebanggaan itu dan lihat bagaimana hadiah mengalir ke dalam hidup Anda dengan lebih mudah. Anda mungkin khawatir bahwa menerima sesuatu bisa membawa kekecewaan jika suatu saat hilang. Ketakutan ini bisa membuat Anda sengaja menyabotase peluang agar kehilangan terasa lebih ringan. Namun, hidup dalam ketakutan akan kehilangan hanya akan membuat Anda terjebak dalam kehidupan yang terbatas. Sebaliknya, cobalah fokus pada berkah saat ini. Apakah itu bertahan sehari atau bertahun-tahun, setiap anugerah adalah tambahan dalam perjalanan hidup Anda. Perspektif ini membebaskan Anda dari ketakutan akan ketidakkekalan dan memungkinkan Anda menikmati setiap hadiah dengan sepenuh hati, tanpa dihantui kekhawatiran akan kehilangan. Menerima juga merupakan bentuk kepercayaan bahwa alam semesta berada di pihak Anda. Setiap kali Anda membiarkan cinta, sumber daya, atau pujian masuk ke dalam hidup Anda menegaskan keyakinan bahwa hidup bukan hanya serangkaian ujian, tetapi juga kanvas rahmat dan anugerah. Alam semesta ingin memberikan kepada Anda, bukan karena Anda sempurna, tetapi karena memberi adalah sifat alami dari cinta. Jika Anda terus menutup diri, Anda menghambat aliran alami itu. Tetapi dengan membuka hati dan tangan Anda memenuhi peran Anda sebagai saluran yang dipilih, memungkinkan berkah mengalir dan berlipat ganda. Jadi, jika rasa bersalah mulai muncul, ingatlah bahwa setiap kali Anda berkata ya pada hadiah, Anda juga berkata ya pada siklus kelimpahan yang mengangkat Anda dan orang-orang di sekitar Anda ke tingkat kemungkinan yang lebih tinggi. Bab 7. Anda akan segera menyaksikan anugerah semesta terwujud dalam hidup Anda. Ini adalah puncak dari semua yang telah Anda nantikan. Momen ketika benih yang Anda tanam, beban emosional yang telah Anda lepaskan, simpul karma yang telah Anda uraikan, dan kesiapan yang telah Anda asasi semuanya menyatu. Semesta yang membawa hadiah yang telah lama dinantikan, berdiri di ambang kehidupan Anda, menunggu isyarat penerimaan dari Anda. Hadiah ini bisa muncul dalam berbagai bentuk: rezeki tak terduga, pekerjaan impian, hubungan yang mengubah hidup, atau bahkan perubahan batin yang membebaskan Anda dengan cara yang tak pernah Anda bayangkan. Meskipun bentuknya berbeda bagi setiap orang, satu hal tetap sama. Anda akan mengenalinya begitu tiba, karena ia akan selaras dengan inti terdalam keberadaan Anda. Pada titik ini, tugas Anda adalah menjaga sikap kesadaran yang terbuka, menyambut berkah tanpa mengikatnya pada bentuk tertentu. Jika Anda merasa ada loncatan besar dalam karier yang akan datang, jangan terjebak dalam anggapan bahwa itu harus berupa promosi di tempat kerja saat ini. Mungkin pesaing akan menawarkan sesuatu yang tak bisa Anda tolak, atau mungkin Anda akan mendapatkan pencerahan yang mendorong Anda untuk memulai usaha sendiri. Dengan tetap fleksibel, Anda menjaga energi Anda tetap terbuka untuk berbagai kemungkinan tak terbatas, alih-alih membatasi harapan pada satu hasil tertentu. Sikap terbuka seperti ini menjadikan Anda magnet bagi kejutan yang tak terduga. Dan lebih penting lagi, kejutan yang benar-benar bermakna. Perhatikan tanda-tanda keselarasan dalam kehidupan sehari-hari. Anda mungkin mulai melihat angka-angka berulang seperti 99, pola kebetulan yang berarti, atau mimpi yang semakin jelas memberi petunjuk tentang langkah selanjutnya. Mungkin juga teman lama atau mentor tiba-tiba muncul membawa wawasan atau dorongan yang Anda butuhkan. Tanda-tanda fisik juga bisa muncul. Gelombang energi yang mengalir melalui tubuh Anda, ledakan inspirasi yang mengasah kreativitas Anda, atau mimpi yang begitu nyata
hingga meninggalkan Anda dengan tujuan baru. Anggap ini sebagai bisikan semesta yang mengatakan, Anda sudah dekat. Teruslah melangkah. Pintu itu sudah di depan Anda. Beberapa orang menyebutnya sebagai ledakan adrenalin kosmis, dorongan terakhir sebelum Anda menyeberangi ambang batas, di mana realitas mulai menyatu dengan berkah yang telah Anda bayangkan. Salah satu cara untuk memperdalam kesiapan Anda adalah dengan membayangkan diri Anda membuka hadiah misterius setiap pagi. Pejamkan mata, lihat sebuah kotak bercahaya di hadapan Anda, dan bayangkan cahaya emas menyelinap melalui tepinya. Anda tidak perlu tahu isinya, cukup rasakan syukur dan kegembiraan yang muncul dalam hati Anda. Latihan ini menanamkan kesiapan dalam kesadaran Anda, mengirimkan sinyal yang jelas bahwa Anda bersedia menerima apapun bentuk mukjizat yang akan datang. Bersiaplah untuk satu ujian terakhir sebelum terobosan besar. Kehidupan seringkali menyelipkan gangguan kecil, pertengkaran tiba-tiba di rumah, tagihan tak terduga, atau bahkan masalah kesehatan ringan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah cek terakhir untuk melihat apakah Anda akan kembali ke kecemasan lama atau tetap teguh dalam getaran tinggi yang telah Anda bangun. Sadari apa yang sedang terjadi, lalu tanggapi dengan ketenangan dan kebijaksanaan, bukan dengan ketakutan impulsif. Dengan melakukan ini, Anda menunjukkan kepada semesta bahwa Anda telah matang secara emosional dan spiritual, siap menerima berkah yang akan datang dengan anggun. Saat hadiah itu akhirnya tiba, izinkan diri Anda merasakan kebahagiaan, kelegaan, dan kekaguman sepenuhnya. Jangan buru-buru mencemaskan berapa lama itu akan bertahan. Jika berkahnya berupa finansial, gunakan sebagian untuk sesuatu yang benar-benar memberi Anda rasa kelimpahan. Mungkin perjalanan yang menyegarkan, barang kecil yang telah lama Anda inginkan, atau donasi kepada mereka yang membutuhkan. Jika hadiahnya adalah hubungan baru, nikmati setiap momen tanpa terus-menerus mencemaskan masa depannya. Jika itu adalah kebebasan batin, misalnya, Anda tiba-tiba terbebas dari kecemasan mendalam, atau menemukan rasa percaya diri yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya, abadikan momen itu dalam jurnal atau rekaman suara, agar kenangan itu tetap hidup. Merayakan hadiah ini tanpa rasa takut menjadikannya bagian permanen dari perjalanan hidup Anda, bukan sekadar pengalaman sesaat. Jangan lupa untuk membagikan terobosan Anda dengan orang-orang yang Anda percaya. Anda tidak perlu mengumumkannya di media sosial jika itu bukan gaya Anda, tetapi berbagi dengan teman dekat atau mentor bisa memperdalam makna pengalaman ini. Ini bukan soal pamer, melainkan menjadi saksi atas kekuatan iman, ketekunan, dan kasih semesta. Anda tak pernah tahu siapa yang mungkin sedang berada di titik putus asa, ragu, apakah doa dan impian mereka akan terwujud. Mendengar kisah Anda bisa menjadi percikan harapan baru bagi mereka. Dengan begitu, kemenangan Anda bergema keluar, menciptakan gelombang kemungkinan bagi mereka yang berdiri di ambang mukjizat mereka sendiri. Mungkin Anda bertanya-tanya, berapa lama hadiah ini akan bertahan? Apakah ini permanen? Beberapa berkah adalah batu loncatan, katalis yang membawa Anda ke babak yang lebih besar. Yang lain mungkin berakar dalam hidup Anda selama bertahun-tahun, menjadi fondasi masa depan Anda. Sikap terbaik adalah menghargai setiap hadiah dengan rasa hormat, tetapi tanpa genggaman yang terlalu erat. Ketakutan kehilangan bisa menghambat berkah itu sendiri, mengubahnya menjadi sumber kecemasan. Dengan bersyukur, sepenuhnya namun tetap percaya bahwa perubahan adalah bagian alami dari pertumbuhan, Anda memberi ruang bagi berkah ini untuk berkembang sejalan dengan perjalanan Anda. Entah itu hanya kilasan keajaiban atau pilar kehidupan, itu semua adalah bagian dari kisah Anda. Ingatlah, hadiah ini adalah pengakuan semesta atas semua pengorbanan kecil yang Anda lakukan, kebaikan yang Anda berikan tanpa pamrih, dan momen-momen di mana Anda terus percaya meski logika berkata sebaliknya. Bayangkan semua malam yang Anda habiskan bertarung dengan keraguan dan air mata, semua saat Anda menahan ego atau memberi maaf yang bahkan tak diminta. Semua itu adalah benih yang Anda tanam di medan energi di sekitar Anda. Dan sekarang, mereka bermekaran,
menjadi hadiah yang sebentar lagi akan Anda buka. Semesta, atau Tuhan, atau apapun bentuk kecerdasan yang lebih tinggi bagi Anda, telah mengatur momen ini sebagai ucapan terima kasih atas setiap tindakan iman yang tidak pernah diakui siapapun. Berdirilah dengan tegak dalam langkah terakhir ini. Anda mungkin mulai merasakan udara bergetar dengan kemungkinan, atau tersenyum tanpa alasan, dihanyutkan oleh kehangatan yang tak bisa Anda jelaskan. Itu bukan ilusi. Itu adalah prolog dari ungkapan terima kasih semesta atas semua kali Anda menerangi jalan orang lain, meskipun Anda sendiri sedang tersandung. Kini giliran Anda. Ambil tempat di tengah panggung. Jangan merunduk dalam keraguan palsu atau rasa bersalah. Anda tidak perlu membuktikan kelayakan Anda. Ini bukan soal pantas atau tidak, tetapi soal kesejajaran dan waktu yang tepat. Jika ada satu momen dalam hidup untuk menerima cahaya dengan tangan terbuka, inilah saatnya. Dan setelah Anda menerima hadiah itu, nikmati sepenuhnya, biarkan ia menyatu dengan hidup Anda. Tetaplah terbuka untuk ekspansi yang lebih besar, karena berkah ini, betapapun besarnya, mungkin hanya awal dari sesuatu yang lebih luar biasa. Semesta telah lama menunggu untuk mengatakan ya kepada Anda, dan Anda akhirnya siap untuk menerimanya.